عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين الطيبين. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita sehingga kita dalam keadaan sehat, afiat, serta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana kata beliau, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Saya berharap semua dalam keadaan sehat sehingga Ramadan yang sebentar lagi akan kita tinggalkan ini menjadi satu amal ibadah yang luar biasa. Dengan nikmat Ramadan ini kita banyak-banyak memperbekal kita dengan amal saleh sehingga kita keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Menurut alim ulama, menurut para ulama zaman dahulu, bahwa Ramadan itu terdiri daripada 5 huruf yang masing-masing hurufnya mempunyai makna dan arti. Huruf yang pertama dari kata Ramadan adalah huruf Ra. Ra adalah singkatan dari Ridwanullah lil Muqarrabin. Allah redha kepada orang-orang yang mendekati kepadanya. Allah redha kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada di dunia ini yang kita cari kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah itu? Bagaimana caranya? Kita bisa meraih ridha Allah itu dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam amal saleh. Bisa kita berzikir, bertasbih, baca Quran, likulli daqiqatin wa likulli nafasin. Setiap hembusan napas, setiap desah napas yang keluar dari orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan adalah kata-kata yang baik, ucapannya yang baik, hembusan napasnya tasbih. Inilah sehingga para ulama pernah mengatakan bahwa bulan Ramadan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma awqaftu nafsi wa nafasi. Ya Allah, aku wakafkan diriku, aku wakafkan jiwaku, aku wakafkan nafasku di bulan Ramadan ini. Kalau kita sudah mewakafkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah keinginan-keinginan duniawi di bulan Ramadan ini. Kita lebih banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Itu artinya Rasulullah lebih banyak di masjid daripada di rumah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Di mana Ramadan huruf yang pertama adalah Ra, Ridwanullah lil Muqarrabin. Lalu huruf yang kedua dari kata Ramadan itu adalah huruf Mim, singkatan dari Maghfiratuz Dzunub lil 'Ashiq. Allah memberikan pengampunan bagi orang-orang yang berdosa, yang memohon ampun kepadanya. Setiap kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun.
Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Lalu manusia yang baik adalah manusia yang ketika melakukan satu kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita yang manusia biasa, seorang Imam Syafi'i saja yang hampir di dalam hidupnya tidak pernah terlewat sholat tahajud. Tapi pada satu saat ketika beliau tidur, beliau bangun ketika azan subuh berkumandang. Beliau kaget luar biasa. Ketika bangun, azan subuh berkumandang. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak sholat tahajud. Kenapa engkau tidak membangunkan aku ya Allah untuk sholat tahajud? Maka ketika itu Imam Syafi'i merasa sedih. Dan ketika subuh, beliau berjalan menuju masjid dan menjadi imam di masjid. Di antara para jamaah ada murid-muridnya. Selesai melaksanakan sholat subuh, memimpin sholat subuh berjamaah, maka Imam Syafi'i menangis bukan main. Kenapa menangis? Dia bersedih tidak dibangunkan Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, murid-muridnya pun bertanya, wahai imam, apa yang terjadi? Apa yang membuat engkau sedih sehingga engkau menangis? Maka Imam Syafi'i pun tidak menjawab. Imam Syafi'i pulang ke rumahnya, dia curhat sama istrinya, dia pun menangis. Lalu apa kata istrinya? Wahai suamiku, cobalah kau datang kepada gurumu, tanya apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Allah tidak membangunkan engkau untuk tahajud? Maka ketika itu hadirin jamaah sekalian, dia bertanya kepada gurunya, dia cerita kepada gurunya. Maka apa kata gurunya? Ayyadaka dzunuba kala firasi. Dosamu telah mengikatmu di atas kasurnya. Lalu Imam Syafi'i bertanya, dosa apa ya guru? Maka gurunya berkata, pikirkan dosa apa yang telah engkau lakukan sehingga engkau tidak dibangunkan Allah dalam sholat subuh, dalam sholat tahajud. Maka seketika itu Imam Syafi'i berpikir, apa yang pernah dia lakukan? Dosa apa yang pernah dia lakukan? Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu Imam Syafi'i teringat, hanya beberapa detik saja dia teringat akan kesalahannya, yaitu tadi malam ketika selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah, yang lain melaksanakan sholat Ba'diyah Isya, ada yang melaksanakan sholat witir. Tiba-tiba datang dari luar masjid menuju ke masjid. Di dalamnya dia berdoa. Sebelumnya dia melaksanakan sholat. Ketika selesai sholat dia berdoa sambil menangis. Begitu kerasnya tangisnya, sampai-sampai Imam Syafi'i pun mendekatinya. Lalu Imam Syafi'i pun berbisik kepadanya, wahai paman, kalau engkau mau menangis, jangan menangis di masjid, sebab suaramu bisa mengganggu. Maka nasihat seperti itu adalah hak, benar. Tapi apa yang terjadi dengan nasihat ini? Orang tersebut menjadi sakit hatinya. Ketika sakit hatinya dia pulang. Nah inilah mungkin kata Imam Syafi'i yang menyebabkan Imam Syafi'i tidak dibangunkan oleh Allah dalam sholat tahajud. Maka Imam Syafi'i pun akhirnya bertanya kepada murid-muridnya, karena dia sadar inilah mungkin penyebabnya. Dia bertanya, siapa orang yang semalam sholat sambil menangis? Dia tanya kepada murid-muridnya. Kata muridnya, itu adalah orang yang tinggalnya di ujung kampung sana, jauh guru. Maka Imam Syafi'i pun tidak peduli sejauh apapun, dia melangkahkan kakinya menuju orang tersebut. Untuk apa? Untuk meminta maaf. Ketika sampai di rumahnya, tatkala dia melihat rumah orang tersebut, Imam Syafi'i melihat orang yang semalam menangis ada di depan rumah. Dia langsung mengucapkan salam dan langsung memeluk orang tersebut untuk minta maaf. Maka orang tersebut pun meminta maaf. Kata orang tersebut, tidak ada yang lebih membanggakan aku kecuali minta maaf, wahai imam. Jauh-jauh kau dari tempatmu ke sini
hanya untuk minta maaf. Aku sudah maafkan. Dan keesokan harinya Imam Syafi'i dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat tahajud. Subhanallah. Mungkin ada di antara kita yang sulit untuk bangun tahajud. Karena apa? Karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka kita mohon maaf, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Syahrut taubah. Inilah bulannya, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ini baru 2 yang saya sampaikan. Masih ada 3 lagi. Mungkin nanti di lain kesempatan saya akan sampaikan. Sebagaimana ada sebuah pantun saya akan utarakan. Apa pantunnya? Laut itu ada pusarannya. Cakep dong. Laut itu ada pusarannya. Ya, beli dangdang di sepatan. Ya, kalau penasaran dengan terusannya, maka undang saya lagi di lain kesempatan. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.